kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya kita, menipu kita. Semua bakal mati. Makanya kalau bicara orang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Faqad faz. Oh, tapi kita melihat di dunia ini ada orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar. Mungkin orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, orang yang paling banyak hartanya, paling tinggi jabatannya. Kita melihat, iya. Tapi Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia ini memperdaya kita. Kenapa? Karena engkau akan meninggalkannya. Yakin engkau. Lihatlah nenek moyang kita. Kemana mereka jamaah? Pergi. Kau tinggal sebut orang-orang kaya nomor 1 di Indonesia. Tahun 80-an habis. Tahun 90-an habis. Tahun 2000 bentar lagi habis. Tahun 2020 entar lagi habis. Kalau engkau termasuk salah satu dari mereka, engkau harus yakin kau akan habis. Makanya ketika berdoa, Allah mengajarkan doa. Dan Nabi mencontohkan kepada kita. Dan doa ini jemaah, ternyata bukan hanya dibaca oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Musa, yang kita tahu kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana tatkala beliau berada di langit sana. Apa sih yang diminta oleh Nabi Musa? Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 156. Nih, Nabi Musa berdoa mengatakan, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik." Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladhina hum biayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami telah bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Itu doanya Nabi Musa. Beliau tidak lupa jemaah. Kita lihat ya. Beliau tidak lupa dengan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia. Kita perlu rumah. Kita perlu membina keluarga. Kita perlu punya usaha. Kita perlu punya penghasilan. Iya. Makanya minta kebaikan. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam hidup bersama kaumnya di bawah penindasan Fir'aun. Akhirnya mereka meninggalkan Mesir. Tapi dalam perjalanan ada banyak tantangan. Mereka hidup susah. Bani Israel dikasih sama Allah Subhanahu wa taala supaya masuk ke Palestina. Masuk ke Urushalim. Masuk ke Quds. Untuk dapat kebahagiaan di dunia. Tapi mereka menolak. Engkau ingin berbahagia di dunia. Berusaha. Jadi ada perjuangannya, naam. Doa ini salah satu perjuangan. Ingat, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk berusaha, Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Ini doa yang paling sering dibaca sama Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh agama ini tidak peduli sama dunia, gimana engkau tidak peduli sama dunia? Ini doa yang paling sering dibaca Nabi SAW. Yang pertama dipinta tuh dunia. Ini yang namanya realistis, jemaah. Kita hidup di dunia. Kita perlu biaya. Ya kalau ditanyakan, Ustadz perlu biaya. Iyalah. Antum tahu, nih, yang namanya studio kita nih, butuh biaya operasional. Nggak bisa berjalan tanpa biaya. Orang-orangnya yang ada di sini, mereka perlu makan, mereka punya keluarga.
Listrik ini nggak gratisan dari PLN. Bayar. Kamera ini dibeli. طيب حق الناس ضع يا ولدي لا تضع هنا خلاص ضع في الخارج هنا ما في مشكلة. Nah, jadi semuanya memerlukan biaya. Makanya doa Nabi SAW, doanya Nabi Musa alaihissalam. طيب دخله أنت. نعم. في الدنيا حسنة. Minta kebahagiaan di dunia, jemaah. Ingat, kalau kita bicara agama kita, agama yang realistis. Minta yang pertama ya hidup di dunia. Cuma yang jadi masalah kita itu berpikir hanya dunia saja. Engkau pinta dunia, silakan. Engkau ingin kesehatan, baca doa ini. Engkau kepingin punya anak, baca doa ini. Engkau ingin punya rumah, baca doa ini. Segala bentuk kebaikan dan kebahagiaan di dunia itu termasuk dalam doa ini. Nggak panjang-panjang untuk minta doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ingat tadi, engkau nggak lama loh hidup di dunia. Minta kebahagiaan di akhirat. Dan minta diselamatkan dari api neraka dalam kehidupan dunia. Doa minta selamatkan dari api neraka ini tadi, sejatinya kita memohon kepada Allah di dunia ini supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke neraka dalam kehidupan kita. Dan supaya kalau ada perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan, kita minta supaya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau minta ampunan dalam doa ini. Minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.